Oke, baik, kita lanjutkan yang pertemuan kita sebelumnya. Jadi kalian sudah mengerti tentang struktur neuron ya. Nah, kemudian kemarin kita sudah belajar sedikit tentang Hebb rule ya. Jadi Hebb rule itu sederhana sebenarnya. Jadi sederhana, dia cuma satu kali iterasi dia sudah langsung kita dapat dengan mengikuti algoritma namanya Hebb rule ya. Nah, ini misalnya contoh seperti ini, saya ulang sedikit lah ya. Nah, ketika kita punya input ya, tetapi ingat bahwa yang kita pelajari ini adalah jaringan saraf tiruan yang terawasi. Apa itu terawasi? Terawasi artinya kita mengetahui targetnya gitu. Jadi misalnya kayak gini, kita mempunyai tabel ini gitu. Bahwa tabel ini kalau misalnya kalau yang biner itu kan 0 0 0 gitu ya. Hubungan OR 0 1 1 dia, 1 0 1 1 1 1. Tapi kalau yang bipolar itu 0 itu diganti negatif 1 gitu ya. Negatif 1 maka dia negatif 1 lah targetnya. Atau harusnya gitu ya. Harusnya sistem memberikan respon negatif 1. Jadi kalau tidak memberikan respon negatif 1, artinya sistem itu belum belajar dengan benar gitu. Jadi kayak soal lah, kalau misalnya dikasih min 1, nah jawabnya min 1 dah gitu. Nah itu jadi sistem itu diajari dengan target yang sudah diketahui. Nah ketika target sudah diketahui, maka dia namanya supervised atau terawasi ya sistemnya. Nah kemudian ini negatif 1, negatif dan seterusnya. Nah bobot awal dan bobot bias dengan teknik Hebb rule ini di set 0 dulu gitu ya. Nah kemudian artinya kita dapat negatif 1 dari tabel ini ya, negatif 1 negatif 1 negatif 1 1 negatif 1 1 1 ya ini. Kemudian targetnya T itu ini dari sini ya, minus 1 1 1 1 ya, ini boleh katakan ini low lah, ini kan low nih, biasanya kan di sini dia 0, tapi ini kita ambil yang negatif 1 ini ya, negatif 1, Y-nya negatif 1. Nah kemudian kita sementara karena dia ada dua variabel atau dua masukan ya, W X1 X2, maka bobotnya juga ada dua, W1 dan W2 atau W1 atau W2 ya. Kemudian biasnya 1 itu 0, oke ya. Nah ini sederhana ya, sederhana. Kita ya awalnya dia 0 ya, 0 ditambah ini, lihat rumusnya di sini nih ya, 0 ini kan lama. Yang lama awalnya adalah di set 0 nih, 0. Nah, oke, ditambah X1 kali T1. Nah, X1 T1 sini apa? Sorry. Nih. X1 kali T1, min 1 kali min 1. Itu adalah 1. Jadi 0 tambah 1 itu 1. W2, 0 ya. Ya, bobot awalnya itu 0 tambah, ini X2 kali T1. Ini berarti kan ini, min 1, ini X2-nya yang ini. Untuk yang data pertama dikalikan T1. Min 1 kali min 1, 1, min 1. Nah, B-nya itu 0, ya, 0, kenapa minus 1? Itu adalah dari ini, ya, B awalnya apa? Nah, 0. Nah, ini kita lihat 1, ya, 1 dikali target min 1. 1 kali target min 1 atau min 1. Jadi min 1 lah dia, 0 min 1, min 1. Nah, data ini 1, 1, min 1 jadikan sebagai data awal untuk data yang kedua. 1, 1, min 1, 1, 1, min 1 ini ya. Nah, oke, kemudian ini data yang pertama, kita lihat ini min 1 kali 1, jadi min 1. Kalau data kedua 1 kali 1, makanya ini min 1, ini 1. Min 1 kali 1, 0, 1 tambah 1, 2. Nah, min negatif 1 tambah 1, sama, ini sama persis ya. Jadi ini apa, ini ya, 1 dikali targetnya, 1. Untuk B ya, dan seterusnya. Ini kemarin sudah terbukti ketika kita sampai di ujung hanya 4 data aja sudah berhenti gitu ya. Nah, jadi kita Hebb rule ini tergolong sederhana karena data keempat itu tidak perlu diiterasi lagi, sehingga kita tes saja data min 1 kita masukin. Kalau datanya min 1 misalnya berapa? Nah, kita menggunakan bobot berapa? Ternyata bobot itu pakai 2 ya, B-nya 2. Berarti kita pakailah nilai itu. Ini 2, ini 2 ya. Nah, kalau min 1 betul nggak dari min 1? Ya. Ya, min 1 kali 2.
Berarti apa? Min 2. Ya, min 2. Min 1, ini X2. W-nya kan tadi 2. Kalau W1, W2, B ini berlaku terus dia untuk setiap masukan. Yang berubah-ubah itu adalah X1, X2. Nah, misalnya sekarang ini min 1 kali 2. Jadi min 2. Jadi min 2 tambah min 2, min 4 tambah B. 1 kali B. B-nya berapa? B-nya tadi apa? 2. Berarti 2. Berarti min 4 tambah 2. Jadi min 2. Kalau min 2, X-nya min 2, artinya Y-nya min 1. Sudah betul. Ya, sudah betul. Nah, itu kurang lebih Hebb rule. Nah, sekarang kita belajar tentang perceptron. Ya, perceptronnya apa? Perceptron biasanya pembelajaran yang digunakan untuk mengklasifikasi suatu tipe data tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linear. Kalau kita lihat sini ada daerah-daerahnya. Nah, daerah yang di antara garis ini, yang di tengah-tengah ini, itu disebut dengan daerah 0 misalnya. Kalau yang di atasnya itu daerah positif, di bawahnya itu daerah negatif, gitu ya, misalnya. Nah, perceptron dengan JST atau jaringan saraf tiruan dengan satu lapisan memiliki bobot yang bisa diatur berdasarkan nilai ambang atau nilai threshold, ya. Nilai ambangnya apa? Theta. Nah, algoritma yang digunakan pada perseptron adalah mengatur parameter bebasnya melalui proses pembelajaran. Jadi nilai threshold theta ini pada fungsi, ya, aktivasi ada non negatif, ya, non negatif, ya. Nah, fungsi aktivasi dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi pembatasan antara daerah positif dan daerah negatif. Jadi semakin besar tetanya ini, berarti semakin besar juga gap antara daerah positif dan daerah negatif, ya. Nah, algoritmanya sederhana. Nah, sederhana cuman dia karena terjadi beberapa algoritma berulang itu terus gitu. Nah, algoritma yang ke-0 atau inisialisasi itu semua bobot diasumsikan atau dibuat ini bobot untuk nilai untuk bobot ini WJ ini 0. Jadi W1 baik W1 maupun W2 itu kita set 0, biasnya itu kita set 0 untuk di awalnya. Nah, set learning rate itu berapa? Beta itu antara 0 sampai 1. Ya, 0 sampai 1. Jadi tidak boleh 2, tidak boleh 3. Jadi bisa 0,5, 0,8 gitu ya. Untuk sederhananya di set misalnya sama dengan 1 misalnya gitu ya. Nah, sekarang langkah pertama setelah inisiasi, selama kondisi berhenti nilai false ya. Nah, ketika false, artinya kondisi itu belum tercapai sesuai yang diinginkan, maka ikuti langkah yang berikut. Misalnya A, ya, set input dengan nilai sama dengan vektor input. Jadi XI sama dengan inputnya sama dengan SI gitu, ya. Nah, kita set gitu ya. Nah, hitung respon untuk unit output. Y-nya berapa? B tambah XI kali WI. Jadi kalau misalnya ada 2 input, berarti X1 kali W1 tambah X2 kali W2. Kalau ada 3, X1 tambah W1 tambah X1 kali W1 tambah X2 kali W2 tambah X3 kali W3 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita lihat klasifikasinya gimana. Y ini berapa? 1, 0 atau min 1? Nah, itu kita lihat apakah Y-in-nya tadi ya. Y-in itu yang mana? Y-in itu yang masuk sini nih. Nah, ini Y-in-nya nih. Yang masuk nih, penjumlah mereka nih. Itu apakah dia lebih besar daripada theta tadi, lebih kecil, atau di dalamnya gitu. Ya. Nah, itu kita bisa lihat. Misal Y-in-nya, katakanlah, jika Y-in-nya lebih besar daripada theta atau nilai threshold, maka dia nilainya 1. Tapi jika di antara negatif theta lebih kecil sama dengan antara negatif theta dan theta, positifnya, itu nilainya 0 atau disebut dengan daerah 0. Makanya ini disebut tadi daerah 0. Gitu ya, daerah 0. Tapi kalau dia lebih kecil, maka dari negatif theta itu negatif 1. Gitu ya. Nah, langkah ke-1C, perbaiki bias jika error. Jika tidak sama, maka kita harus perbaiki. Jika Y tidak sama dengan T, atau output yang terkini, yang sedang kita coba itu tidak sama dengan target kan tadi min 1 itu targetnya misalnya. Maka, nilai bobot ini harus kita perbaharui. Ya. Nah, bobot lama ditambah beta. Nah, beta tadi apa? Ini tadi.
learning rate-nya ya antara 0,1 dikali target ditambah dengan X1 XI. Jadi masukkan mana? Kalau kita bicara dengan bobot yang pertama, maka itu masukkan yang pertama. Kalau kita bicara W2, maka kita bicara tentang X2. Jadi dan ini W2 lama ya, tergantung I-nya berapa. Kemudian B baru, nah kita set B lama ditambah beta kali target ya T-nya. Nah, jika tidak maka disamakan. Kalau ternyata tidak ya, jika Y tidak sama T, tapi kok jika Y sama dengan T, maka ya samalah dia gitu ya, sama dengan yang lama. Kurang lebih seperti itu. Nah, tes kondisi terus dilakukan jika terjadi perubahan bobot pada 1A, 1B, 1C. Ini 1A, 1B, 1C. Maka apa? Maka kondisi berhenti true. Ya, jika tidak terjadi perubahan. Tetapi kok ada perubahan misalnya. Perubahan terjadi karena misalnya false ya. Nah, maka kondisi berhenti atau false ya. Nah, pada algoritma di atas itu, bobot yang diperbaiki hanya bobot berhubungan dengan input yang aktif ya, dan bobot yang tidak menghasilkan nilai Y yang benar. Contoh ini. Contohnya fungsi JST untuk pembelajaran fungsi N dan input binar. Ini untuk kita belajar kemarin. Nah, input 1, 1, maka targetnya T-nya itu 1. 1, 0, min 1, 0, 1, min 1, 0, 0, min 1. Jadi inputnya binar, targetnya bipolar. Gitu. Inputnya binar, targetnya bipolar. Ya. Tadi kan inputnya bipolar, targetnya bipolar yang sebelumnya. Ini kalau kita lihat nih. Nah, ini kan bipolar nih. Bipolar, negatif, 1, negatif. Ini juga bipolar, baik input maupun target. Tapi ini binar itu 1 atau 0, ya. Nah, 1 di 1, 0 min 1, 1 min 1, 0 min 1. Nah, jadi inputnya binar, targetnya bipolar. Ingat, untuk perceptron, maka bobot awal dan bobot bias di set terlebih dahulu menjadi 0, ya, untuk kondisi awalnya. Nah, kita lihat, ya, kurang lebih seperti inilah. Berarti kan ada 2 masukannya, X1 kali W1, X2 kali W2, tambah 1 kali B. Nah, kita jumlahkan ini, fungsi sumasi atau fungsi sigma itu menjumlahkan X1 kali W1, tambah X2 kali W2, tambah 1 kali B. Hingga dia, nah, hasilnya berapa? Hasilnya ada Y-in. Y-in, nah, kalau Y-nya, kita uji, kalau Y-in-nya menjadi X di sini. Ya, bukan Y ini ya. Y-in itu, input ini menjadi X. Nah, Y-in X itu sama dengan Y-in ini. Ya, jadi kalau Y-nya 3, maka X-nya 3. Kalau 3 berarti X-nya 3 sini, berarti Y-nya berapa? Y-nya positif 1, nilai Y-nya 1. Kalau Y-nya minus 5, berarti kan sebelah sini nih. X-nya sama minus 5 berarti kan? Berarti Y-nya minus 1. Jadi keluarannya minus 1. Oke. Jadi kondisi bobot awal 0, 0, bobot bias awal B 0, learning rate 0,8, threshold 0,5. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang beda dengan apa? Beda dengan yang sebelumnya, head rule itu 1 kali iterasi. Kalau kita lihat nih, ini bisa beberapa kali iterasi atau beberapa kali epoch gitu ya. Epoch. Nah, kita lihat. Nah, data ke-1. Nah, data ke-1 mana? Data ke-1 itu ini. Ya, data ke-1 itu yang ini, ya. Nah, kita lihat ini. Kita lihat ini, ya. Y-in sama dengan B tambah XI kali W. Ingat, kondisi awal B dan WI itu 0 ya. Artinya apa? Ini B 0 tambah X1, walaupun X1-nya ada nilai, ya, walaupun X1-nya 0, tapi dia dikalikan W yang 0, maka 0 lah dia. Tambah X2 kali W2, W2 sementara diset menjadi 0 untuk kondisi awal, berarti 0 dia. Berarti Y-in sama dengan 0. Nah, Y-in sama dengan 0, sementara T-nya 1. T itu apa? Ini target. Ya. Untuk kondisi 1, 1, targetnya itu harusnya 1. Tapi di sini apa? Y-nya sama dengan 0. Maka ini beda. Nah, kalau beda, maka kita harus update bobotnya. Ya. Update bobotnya di mana tadi? Di langkah yang ini. Nah, jika terjadi error atau tidak serupa, maka Y tidak sama dengan T, maka W baru sama dengan W lama tambah beta kali T kali XI. Artinya apa? Nah, ini. Oke, learning rate-nya 0,8 ya. Ini ingat.
Artinya apa? 0, ya. Nah, 0 bobot ya. Tambah 0,8 B beta kali apa tadi? X kali T. X-nya 1, T-nya 1, ya. Nah, ini sama 0 tambah 0,8 ini B ya, learning rate-nya kali 1, X-nya kali T, T-nya 1, 0,8. Akhirnya terbaruilah untuk data 1 ini, W1, W2-nya 0,8. Sedangkan bobot dia bias baru, ini bobot bias yang lama, diambil dari yang lama, awalnya tambah 0,8 learning rate-nya kali nilai biasnya. Nilai biasnya berapa? Ini 1 ya, ini 1. Ini mirip dengan X1, X2, dan ini 1. Nah, cuman oke, cuman biasnya tetap dia, sedangkan S1, S2 itu berubah tergantung ini 11, 10 gitu ya. Sedangkan biasnya 1 terus panjang itu. Oke, maka 0,8. Jadi nilai yang terbaru apa? Bobot 1 0,8, bobot 2 0,8, nilai bias 1 adalah 0,8. Nah, kita masuk ke data kedua. Data kedua apa? 1, 0 gitu ya, targetnya min 1. Nah, 1, 0. Nah, Y-in ya, Y-in. Nah, B 0,8 tambah apa? Tambah tadi X1 kali W. Jadi X1 kali W. Ya, X1 kali W. X1-nya 1 tadi ya. 1 kali W. W-nya tadi adalah berapa? 0,8. Tambah X2. X2-nya 0 kali 0,8 ya 0 lah dia. Kira dijumlahkan jadi 1,6. Nah, ketika Y-nya 1,6, Y-nya 1,6, artinya X-nya 1,6, artinya posisinya kurang lebih di sini. Maka Y-nya adalah 1, gitu ya. Maka Y-nya 1. Sama nggak dia dengan target? Tidak sama. Targetnya di tabel itu tadi adalah min 1 untuk data yang kedua. Oke, berarti kita harus perbaharui lagi si W1, W2, dan B. W1 itu bobot lama berapa? Bobot lama 0,8. Ya, tambah 0,8 ya, learning rate kali ya X kali T. Jadi T-nya itu min 1, X-nya adalah 1. Artinya 0,8 tambah dikurang 0,8 0 dia. W2 0,8 tambah learning rate-nya 0,8 kali min 1. Min 1 itu targetnya kali 0. 0 ini adalah X2. X2-nya 0. Nah, artinya apa? Menjadi 0. 0,8 tambah 0 artinya ini pakai ini. Oke, 0,8. Nah, bobot bias baru apa? B ya 0,8 bobot bias yang baru dari data sebelumnya tambah 0,8 dan kali targetnya adalah negatif 1. Artinya 0,8 kurang 0,8 dia 0. Nah, ini adalah bobot dan bias yang terbaru. Kita coba untuk data yang ketiga. Nah, oke, data yang ketiga, Y-in-nya adalah apa? 0. Tambah 0,8, ya. Tambah 0,8, karena Y-in sama B tambah X1 kali W1. W1-nya 0 ya. Ya, W1 sebelumnya. Data kedua, kalau ini data ketiga berarti dari data kedua. X1 berapapun kali 0, 0 lah dia. Tambah ini, X1, X2, 1. Kalau kita lihat di tabelnya, X2 itu sama dengan 1, ya, kali 0,8, W2. Nah, 0,8 dia. Y-in sama dengan 0,8, artinya apa? Y-nya sama dengan 1. Ya, jadi kalau X-nya, Y-in kan, X kan sama Y-in. Jadi kalau X-nya 0,8, berarti Y-nya 1, gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, sama nggak? Enggak. Berarti kita harus atur dia punya bobot kembali. Kita update lagi bobotnya. Jadi W1 sama dengan 0, 0 ini bobot yang lama ini. Ditambah learning rate-nya, beta tadi, beta itu 0,8 kali ya, kali targetnya minus 1 kali T, T-nya itu apa? X-nya. X1-nya 0. Artinya dia 0. W2 0,8 itu dapat dari W2 lama ya, tambah beta 0,8 kali targetnya minus 1 kali 1, X2-nya itu 1, ini 0. Bobot bias yang baru, B sama 0, 0 itu dapat dari yang lama, tambah learning rate-nya 0,8 kali target, negatif 1 sama min 0,8. Nah, sekarang data yang keempat. Ya, kita gunakan lagi. Y-in sama dengan min 0,8. Nah, dapat dari mana? Tadi dari
min beta. Beta ya, B. Ya biasanya min 0,8 tambah X1 kali W1. Nah, berapapun X1-nya dikalikan W1, karena W1 0, W2 0, 0, 0 ini. Jadi min 0,8. Nah, min 0,8 ini tergolong kalau kita lihat dari fungsi aktivasinya 0,8 sebelah kiri ini, X-nya min 0,8, maka Y-nya min 1. Nah, ini sama. Kalau sama, berarti tidak perlu diupdate nilai bobot dan biasnya. Jadi kita tetap pakai yang 0, 0 dan min 0,8. Nah, sekarang iterasi kedua. Tadi kan kita pakai yang ini. 0, 0, min 0,8. Berarti D-nya kan min 0,8. Y-nya berarti min 0,8 tambah, ya tambah X1 kali, kembali lagi ke sini. Kembali ke apa? Tadi kan data 1, data 2, data 3, data 4. Kembali lagi ke data 1. Jadi 1 targetnya 1 gitu ya. Oke, artinya apa? 1 kali W1. W1 sebelumnya 0. W2 sebelumnya 0. Berarti 0, 0. 0, jadi min 0,8. Min 0,8 apa? Y harusnya 1, tapi dia ternyata min 1. Berarti tidak sesuai target. Targetnya 1. Berarti kita harus update lagi nih. Nah, W1 0, ya, bobot sebelumnya, tambah learning rate-nya kali 1 kali 1 sama dengan 0,8. Ini T, ini X1. Ini T, ini X2 gitu ya, yang W2. 0,8, 0,8. Bobot bias baru min 0,8 ya, min 0,8 ya. Tambah ini bobot bias yang lama, tambah 0,8 kali learning rate tambah kali 1 sama dengan 0. Nah, ini kan tidak sama. Berarti kita gunakan bobot dan bias yang ini 0,8, 0,8 dan 0. Nah, data kedua, Y-in artinya apa? B tambah X1 kali, di data yang X1 untuk data kedua ya, nah, X1 kali W1 plus X1, X2 kali W2. Nah, kita lihat 0,8 kali 1, kan kalau yang data kedua kan 1, 0 nih. Berarti 1 kali 0,8 tambah 0 kali 0,8, 0,8 kan 0, jadi 0,8. Nah, dari data ini 0,8, fungsi aktivasinya berarti Y-nya sama 1. Nah, ini tidak sama lagi dengan targetnya. Nah, maka kita harus update lagi si bobotnya. Maka W sama dengan 0,8 dapat dari sini, ditambah 0,8, ya, learning rate-nya kali min 1, kali min, kali 1. Kenapa min 1? Itu targetnya. Kali X1 pada data yang kedua. Berarti 0 dia. W2 sama dengan W2 yang lama, tambah 0,8 kali min 1, targetnya kali 0. 0 ini X2-nya berarti 0,8. Bobot bias baru itu B0, 0 dari yang sini, yang lama, tambah 0,8 itu learning rate-nya kali targetnya. Targetnya min 1, berarti min 0,8. Oke, berarti kita update lagi. Untuk data yang ketiga, apa? Kita lihat 0, 0. Nih, data yang ketiga, 1, 2, 3. Data ketiga, 0, 1, targetnya min 1. Oke. Oke, nah data yang ketiga, data yang ketiga min 0,8 ya, B-nya tambah 0 ya, karena 0 kali 0, 0 tambah 0,8, 1 kali 0,8, 0,8 sama 0. Y-nya 0, nah tidak sama dengan targetnya. Targetnya harusnya negatif 1. Maka bobot barunya W1 tambah 0, ini 0 yang lama tambah 0,8 dan nilai kali min 1 kali 0. Ini targetnya min 1. X1-nya 0. Ini X2-nya 1. Jadi 0, 0. Bobot bias baru min 0,8 tambah learning rate kali min 1. Min 1,6. Oke, dapat lagi kan? Nah, data keempat. Y min 1,6 dari beta ya. Tambah X1 untuk data keempat kali W1 kali 0. Kali W2. W2-nya 0. Pasti 0, 0 karena dikalikan 0 ya. Nah, negatif 1,6, Y-nya min 1, T-nya min 1. Nah, ini sudah sesuai, maka kita tidak perlu mengupdate dia punya bobot W1, W2 dan bias. Tidak perlu. Oke. Dan seterusnya. Akhirnya sampai epoch 10, sampai iterasi ke-10. Makanya kadang-kadang ketika iterasinya sampai ratusan atau ribuan, itu kadang-kadang kita iterasinya bisa sampai 6 jam, 7 jam gitu ya. Bahkan sampai besoknya baru keluar. Kalau iterasinya panjang gitu ya. Karena dia belajar terus sampai mencari dapat
dia punya bobot yang sesuai. Akhirnya pembelajaran dihentikan pada 10 ketika semuanya benar. Jadi ketika data ke-1 benar, tidak perlu di-update, data kedua juga benar, tidak perlu di-update, data ketiga juga benar, tidak perlu di-update, data keempat benar, tidak perlu di-update. Ketika semuanya oke, maka dia tidak, pembelajaran dihentikan, artinya sudah benar. Nah, nilai bobotnya apa? Yang terakhir kita pada epoch 10 atau iterasi ke-10, W1 sama 1,6, W2 2,4, bobot biasnya B sama min 3,2. Oke? Nah, jadi dengan demikian garis yang membatasi daerah positif daerah 0 memenuhi pertidaksamaan 1,6 X1, jadi W1 kali X1 bobotnya, tambah 2,4 X2, ini bobot ini, min 3,2 harus lebih besar daripada tadi theta itu yang setengah, thresholdnya. Ini kan ditetapkan thresholdnya 0,5 nih. Ya. Jadi thresholdnya 0,5. Jadi lebih besar daripada setengah, sedangkan garis yang di bawahnya 1,6 X1 tambah 2,4 X2 harus di bawah min 0,5 untuk daerah negatifnya. Jadi daerah positifnya lebih besar daripada 0,5, daerah negatifnya lebih kecil daripada negatif theta atau negatif 0,5. Nah, kurang lebih seperti itu dia, terus belajar. Itu perception ya. Nah, ada pertanyaan untuk perception atau saya lanjut dulu kali ya. Oke, saya lanjut dulu. Pembelajaran yang terawasi yang berikutnya itu disebut dengan delta rule. Ya, delta rule. Mungkin dalam pengantar ini kita tidak pelajari semua teknik yang pembelajaran yang terawasi ya. Kita cukup beberapa. Tapi pada prinsipnya adik-adik itu tahu gitu. Ternyata proses pembelajaran kayak gini. Cuman tekniknya makin rumit, lebih rumit atau bagaimana gitu ya. Oke, mana yang simple, mana yang gampang digunakan, mana juga yang sulit digunakan, tapi presisi gitu. Nah, pada delta rule, bobot yang menghubungkan antara jaringan input ke unit output Y ini akan diubah menjadi nilai target. Ya. Hal ini dilakukan untuk minimalkan error selama pelatihan pola atau pattern recognition. Nah, jadi ini biasa untuk melatih apa? Melatih image. Jadi misalnya image itu mau dilatih supaya dia misalnya untuk mengenali wajah dengan kamera. Dia dengan apa dilatih terus sehingga ketika kamera itu kena, oh ini tahu, oh ini Pak Seno, ya, oh ini siapa gitu, oh ini Pak Dekan, oh ini siapa, dengan kamera. Tahu kita sih kenal ya, nah, tetapi kan mesin belum tentu mempunyai kemampuan kecerdasan seperti kita karena kita sudah berhubungan dengan orangnya, kita tahu bahwa ini Pak siapa gitu, atau Pak Kaju atau Pak Prodi atau teman siapa gitu ya, ya, nah itu belum kita tak tahu, tapi setelah dilatih kamera itu akan mengetahui bahwa ini siapa gitu. Nah, delta rule atau aturan delta untuk memperbaiki bobot ke I untuk setiap pola itu adalah delta bobotnya sama dengan ya alpha kali T ini target dikurang Y itu apa yang masuk ke fungsi aktivasi tadi atau X ya, dikali XI. Ini bukan X yang untuk fungsi aktivasi, tapi ini XI ini adalah nilai variabel inputnya, vektor input ya. X, Y ini input jaringan ke output, Y in sama dengan XI kali WI. T sama dengan target output. Nah, nilai W baru diperoleh dengan nilai W lama ditambah delta W. Jadi, beda dengan sebelumnya, kok ini WI tambah delta WI. Gitu ya, delta WI. Nah, sebagai contoh, akan dibutuhkan jaringan secara tiruan untuk operasi OR, fungsi OR. Jadi, fungsi OR yang ini binar. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 ini merupakan konsep fungsi OR yang kita pelajari ya. Seperti inilah modelnya. Nah, tapi bagaimana sistem itu tahu ketika masukan, dia punya dua masukan ketika 0, 0 itu 0, 0, 1 itu 1, 0, 1, 0 itu dia akan memberikan tahukan bahwa itu 1, 1, 1, 1. Nah, mesin atau sistem itu harus kita ajari gitu. Harus ajari dengan teknik salah satunya JST. Jadi ada dua masukan misalnya, X1 itu dengan output, satu output ya, atau satu target. Hasilnya itu jaringan terdiri dari satu lapisan input dan satu lapisan output. Nah, di mana hanya satu neuron pada lapisan output. Nah, kita lihat. Kok kita lihat dari awal itu, strukturnya sama-sama aja ini. Strukturnya sama-samanya. Yang membedakan, ini pun sama X1 kali W1. Yang membedakan adalah sebenarnya yang mau cari itu bobot ini berapa gitu. Ya, F ini berapa? Ini pakai yang model mana?
Apakah pakai pointer biner? Karena biner maka seperti ini. Ya. Karena 01 artinya 1 1 1 1 1 0 0 0. Nah, kita pakai biner. Tetapi kalau dia bipolar, maka kita pakai bipolar ya. Nah, karena targetnya itu berupa biner ya, maka fungsi aktivasi gunungan adalah fungsi aktivasi undak biner ya. Ya, step functionnya undak biner. Dengan theta 0,5 ya thresholdnya. Learning rate digunakan adalah alpha 0,2, bobot awal dipilih adalah W1 0,1, W2 0,3. Di sini nilai errornya atau delta kecil itu diperoleh dari nilai T target dikurang Y. Nah, delta W-nya ya. T dikurang Y. Ya. T dikurang Y. Oke. T ini apa? T ini target, Y ini adalah keluaran pada saat iterasi tersebut gitu. Jadi itu deltanya. Atau apa errornya lah, galat. Pada bahasa Indonesia itu galat gitu ya. Nah, kita lihat perubahan bobot. Nah, X11 0, X12 0 ya. T1 0. Ya, kita lihat. 0 0 0 0 gitu ya. Nah, W1 0,1 awalnya 0,1, W2 0,3 gitu ya. Nah, A11 adalah X11 kali W1 0,1 kali 1 tambah X12 kali W2 ya. 0 ya kali 0,3 sama dengan apa? Sama dengan 0. Y11 sama dengan 0. Kenapa? Karena A11 ya, fungsi aktivasi 11 ini kan fungsi aktivasi ini itu sama dengan 0. 0 itu di bawah apa? Di bawah 0,5. Ini kan di bawah 0,5. Jadi jika di bawah 0,5 dia nilainya 0 ya. Ya, di bawah 0,5 nilainya 0. Oke, ini sebenarnya agak maju sana nih. Ada jarak dari 0 sampai ini sebenarnya ya tetanya 0,5 lah jarak. Jadi kalau X-nya di bawah sini, di bawah 0,5 dia 0 ya. Nah, deltanya apa? Berarti T dikurang Y11. T-nya targetnya ada 0. Y-nya apa? Y-nya 0, maka 0. Jadi errornya itu 0 ya. Nah, sebenarnya ini udah oke nih. Ini tahap pertama benar, tapi belum tentu untuk data yang lain gitu ya. Nah, kemudian W1, dicarilah W1 yang baru. W1 sama W1 tambah, tadi kan 0,1 nih. Tambah alfa-alfanya 0,2, tadi kita ini ya, learning rate-nya 0,2, tambah X11. Ya, X11 apa? 0, tambah delta. Ya. 0 ya. 0 kali 0 sama 0,1. W2 ini 0 apa? 0,3 ya. Tambah learning rate alpha 0,2 tambah X12 itu 0 apa? Deltanya juga 0 errornya. Jadi 0,3. Nah, kita dapat yang baru. Nah, sekarang ini sama ternyata. Karena apa? Karena tadi dia apa? Dia tidak ada errornya. Kalau ada errornya nanti dia beda. Nah, X21 sekarang 0 ya. 0 0 nah, targetnya 1. Nah, W1 0,1 ini data yang kedua, ini salah ketik. 01 maksudnya. 01 ya, ini 01. Nah, W1 0,1, W2 0,3. A11 dikalikan seperti biasa didapat 0,3. Dapatlah Y12-nya ya, W12-nya. Kalau 0,3 dia karena di bawah theta, di bawah 0,5, maka Y-nya 2, Y1-nya 0 gitu ya. Nah, deltanya apa? T2 targetnya harusnya 1, tetapi ternyata 0. Ya, jadi 1 kurang 0, 1. Itu errornya. Maka W1 ini harus diupdate, maka ini akan berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau ini kan beda yang tadi data pertama, dia akan sama, ini dapat, karena apa? Karena errornya 0. Tapi di sini karena ada error 1, dia akan beda, 0,1. Ya. 0,1, 0,5. Data ketiga, X31, ya. Nah, ini salah ketik nih ya. Harusnya 1, 0 ya. Nah, 1, 0 nih, 1 ya. Oke. Nah, dia menggunakan W1 dan W2 yang lama, 0,1, 0,5. Nah, 13 X31 ini 1 ya. Makanya ini 1 harusnya. Kali W1, W1-nya apa? 0,1 tambah X132 0 kali W2 0,5, akhirnya 0,1.
Nah, 0,1 apa? Di bawah 0,5, 0. Nah, delta apa? Errornya berapa? T3, targetnya 1, ternyata di 0. Ada errornya. Kalau ada errornya, maka berubah lagi nih W-nya dengan rumus ini. 0,3, 0,6. Ini kan beda kan? Nah, nambah. Nah, data keempat diulang dengan cara yang sama ya. X41, 11. X41 ini kan 11 nih. 1, targetnya 1. Gitu. Ya. 1, targetnya 1. Nah, ini ambil dari yang lama 0,3, 0,5, A14, AX41 ini dikalikan 0,3 ya, tambah 1 dikalikan 0,5, ini dapat 0,8. Y-nya ketika 0,8 artinya lebih besar daripada 0,5, artinya Y 1. Nah, targetnya 1 kurang 1, 0, berarti tidak ada error. Maka dia ketika dihitung pun ini sebenarnya sama aja, 0,3 dan 0,5 gitu ya. Nah, terus dilanjutkan epoch kedua sampai dia untuk 4 data itu 0 semua deltanya. Jadi 0, kok ini kan masih ada nih. 0, sini ada 1, ini ada 1, ini ada 0. Nah, nanti diuji, terus diulang, terus diiterasi terus. Sampai dia 0, 0, 0, 0 untuk semua data. Gitu. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Penjelasannya sampai nanti dia epoch keempat, ya, iterasi keempat. Kalau dicoba nih, nanti W1, W2, dan seterusnya, nanti deltanya ini masih satu-satu ada kan? Oh, lanjut dia kedua, 0, 1, masih ada lagi nih. Dia ketiga, 0, 0, masih ada satu lagi. Nah, yang keempatnya, apa errornya nih, deltanya ini, 0, 0, 0, 0. Nah, maka aman lah dia. Jadi, boleh yang dipakai mana, Pak? Yang ini, yang terakhir, 0,7 dan 0,7. Dalam konsep ini, dia tidak punya nilai bias. Gitu. Ya, tidak punya nilai bias. Oke, nah, jadi sampai disitulah kita belajar hari ini. Ada kita sudah belajar tadi apa head rule, delta rule, dan perceptron, dan terakhir kita belajar tentang delta rule. Oke, dan itu untuk pelajaran hari ini. Ada pertanyaan?